Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Tarotri Channel. Apa kabar sahabat Pioneers dimanapun Anda berada saat ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia, selalu dilancarkan usahanya, apapun itu usaha Anda. Tentunya diberikan banyak rezeki yang berkah melimpah ruah untuk bekal beribadah, untuk pergi ke Mekah, Madinah, dan sisanya untuk beli sawah. Amin. Oke, dalam kesempatan video kali ini buat teman-teman jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya, tekan lonceng notifikasinya ya, untuk informasi kedepannya supaya tidak ketinggalan informasi video-video berikutnya setiap kali saya mengupload video-video terbaru. Oke, kalau sudah terima kasih, kita lanjut ya. Nah, menanggapi komentar dari teman kita ya, sahabat Pioneers, yaitu ini dia ya, terkait dengan KYC ya. Beliau menanyakan kurang lebihnya, intinya kalau ada nggak solusi KYC ya untuk referralnya selain daripada menunggu, karena sampai sekarang referralnya itu belum dapat undangan KYC, padahal ya nomor teleponnya sudah terverifikasi, kemudian emailnya juga terverifikasi. Gimana solusinya, ada nggak? Kurang lebih gitulah ya. Nah, sebelum saya jawab teman-teman, bagi teman-teman yang masih aktif nambang Pi Network, lanjutkan aja ya, karena Pi Network ini saya lihat sih projectnya masih progres ya. Kemarin sudah diupdate lagi informasi terbarunya dari core team terkait dengan fitur-fitur di Pi Browser ya. Nah, jadi teman-teman, bagi yang belum download aplikasi Pi Browser, silakan di-download juga di Play Store ya. Jangan hanya download aplikasi Pi Network-nya saja, tapi harus wajib ya download juga aplikasi Pi Browser. Kenapa? Karena di aplikasi Pi Browser itu kita nanti ujung-ujungnya ya, hasil daripada penambangan semuanya itu terkumpul di aplikasi Pi Browser kita ya, termasuk saldo, KYC dan lain sebagainya ya. Maka oleh sebab itu, kalau kalian ya yang belum download aplikasi Pi Browser, maka wajib sekali download aplikasi Pi Browser. Oke. Kemudian teman-teman, ini saya akan jawab pertanyaan teman kita yang ini ya. Untuk bisa KYC. Ini saya cerita berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Sekali lagi ya, ini pengalaman saya pribadi yang sudah saya alami ya untuk KYC di aplikasi Pi Network. Jadi pada saat itu saya juga merasa agak ini nggak adil nih, saya bilang gitu kan. Saya yang nambang Pi Network udah lama, tetapi kok belum dapat undangan KYC. Kemudian yang baru-baru gabung ya, bahkan referral saya gitu ya, yang baru gabung 1 bulan, ada yang gabung 1 hari itu udah KYC, ada yang 1 minggu juga udah KYC, tapi kenapa saya belum KYC gitu kan. Bahkan waktu itu kan saya belum lama juga KYC. Nanti saya akan bagikan tipsnya ya, dan saya akan kasih solusi buat kalian yang belum KYC. Jadi jangan di skip-skip ya videonya supaya kalian tidak gagal paham. Sekali lagi teman-teman, ini saya berbagi ya tips ataupun solusi berdasarkan pengalaman pribadi akun saya. Sekali lagi ya, digaris bawahi berdasarkan pribadi akun saya, karena setiap akun itu masalahnya itu beda-beda ya. Kadang ya itu tadi seperti yang saya ceritakan tadi, kadang ada yang baru bergabung itu dapat undangan KYC, ada yang udah lama tapi belum KYC. Dan sampai saat ini teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui sampai sekarang pun saya belum migrasi, jadi tinggal nunggu migrasi ya. Kalau KYC-nya pengalaman saya itu 7 menit itu selesai ya. Kalau nggak salah itu saya KYC itu pukul 19, jadi pukul jam 7 malam habis maghrib lah, itu saya dapat notifikasi di handphone ya. Itu nanti saya akan ceritakan ya sebelum dapat undangan KYC, tips atau solusi yang
harus teman-teman kerjakan ya, supaya nanti teman-teman juga mungkin bisa jadi sama ya, mengalami hal yang sama, dan ini bisa dipraktekkan ke seluruh pioner ya. Jadi gini guys, saya ceritakan dulu kronologi saya dapat undangan KYC ya. Nah, jam 7 malam ya, habis maghrib itu saya dapat notifikasi, selamat Anda berhak KYC lah, kurang lebih gitulah, bla 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 ya. Itu muncul di layar beranda saya setelah sesi penambangannya 24 jam itu berakhir. Kebetulan waktu itu sesi penambangan 24 jamnya itu pas jatuhnya itu selesainya jam 7 ya, pokoknya sore lah selesainya, tapi saya bukanya jam 7 ya, jam 7 malam habis maghrib itu saya buka, ada notifikasi di layar HP atau layar beranda aplikasi Pi Network saya. Lalu saya tekan tuh ya, langsung saya jadi tipsnya teman-teman, sebelum kalian mau KYC, siapkan dokumennya dulu ya. Dokumen apa yang ingin kalian gunakan, bisa pakai driver lisensi atau pakai SIM ya, atau pakai NIK ya, KTP ya, atau paspor. Jadi pilih saja salah satu. Kalau saya waktu itu saya pakai KTP ya. Nah, saya siapkan dokumennya, saya langsung foto ya, kemudian saya isikan aja, 7 menit selesai, itu langsung terapprove dalam kurun waktu 1 menit, langsung diterima, lolos, nggak ada kendala, alhamdulillah. Tipsnya, ketika kalian foto KTP atau identitas kalian yang kalian gunakan, itu harus sesuai dengan nama kalian dulu. Jadi sebelum kalian mengupload dokumen yang kalian gunakan, pastikan nama ataupun di aplikasi Pi Network kalian sudah dirubah ya, sesuaikan dengan KTP atau paspor atau SIM yang ada di identitas kalian. Nah, jadi sesuaikan dulu namanya. Cara pengajuan merubah nama, kalian tinggal klik aja di menu profile, kalian atur aja namanya ya, sesuaikan aja, dirubah dulu. Setelah itu baru kalian nanti KYC-nya itu sesuai dengan nama. Kenapa saya menyarankan seperti ini? Karena saya kemarin kan memvalidasi dari identitas orang-orang luar ya. Itu kalau, tapi nggak jadi masalah sih kalau masalah nama ya, karena sebagai validator saya kemarin itu juga memvalidasi beberapa identitas seseorang, itu yang divalidasi cuma foto, bukan nama ya, tetapi fotonya aja. Misalkan fotonya itu nggak sesuai dengan wajah si orang sebelahnya, jadi kan bagi dua tuh fotonya ya kan. Nah, kalau fotonya itu nggak sesuai ya saya bilang tidak sesuai, saya klik tidak sesuai. Kalau sesuai ya saya klik sesuai gitu ya. Kenapa? Karena sebagai validator itu juga ada komitmennya, harus sesuai fakta, sesuai yang dia lihat. Kalau dia berbohong, itu bahayanya yaitu ke akun validatornya itu sendiri. Dan jadi kalau soal nama ya itu nggak terlalu ini penting juga ya. Yang jelas yang pertama harus dirubah nama dulu ya, siapa tahu nanti teman-teman ada bermasalah di masalah identitas nama ya. Nah, sesuaikan aja dengan KTP, dirubah dulu. Setelah itu kalian nanti kan KYC-nya itu kan foto wajah ya. Nah, wajahnya itu harus jelas ketika fotonya. Ini tips untuk segera bisa lulus KYC ya. Pokoknya intinya fotonya itu harus jelas semua ya, kayak gitu. Nah, tips untuk solusi ya, solusi agar kita ini bisa KYC cepat ya. Yang pertama, karena kan sekarang kan Pi Browser itu kan diupdate ya oleh core team. Silakan aja setiap hari kalian cek aja di Pi Browser ya. Lakukan aja klik di menu KYC, siapa tahu data kalian tuh bisa atau akun kalian itu bisa untuk KYC. Itu yang pertama tipsnya ya, agar supaya kalian bisa KYC. Setiap hari kalian cek di menu KYC ya, di menu Pi Browser ya, dipilih aja di menu KYC. Nah, saya cerita pengalaman saya dapat undangan KYC dulu ya, beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah sih 6 bulan yang lalu ya. Nah, jadi sebelum saya melakukan KYC atau dapat undangan KYC, itu saya melakukan hal-hal yang memang dapat tips juga dari temen ya, saya isengin aja karena siapa tahu lah ya gitu kan. Nah, jadi sebelum saya dapat undangan KYC itu ada beberapa hal yang saya lakukan
Yang pertama, saya selalu buka file browser saya. Yang kedua, saya selalu aktif nambang petiannya ya tepat waktu. Kemudian ya kerjakan aja, ngasih ping ya, ngasih peringatan kepada tim-tim. Sering aja komen-komen di menu chat room ya, baik itu di chat room komunitas Indonesia, Pioner Indonesia, ataupun di tim-tim masing-masing. Gunakan aja fitur-fitur yang ada di aplikasi Pi Network ya. Kemudian selanjutnya saya tuh ini yang paling penting nih. Ini kadang-kadang sih ya agak sedikit apa ya, bisa dibilang iya, bisa dibilang juga tidak, atau mitos lah ya. Tapi kenyataannya memang begitu ya. Setelah saya melakukan mengerjakan hal-hal yang saya sebutkan tadi itu, kurang lebih 2 hari setelahnya itu saya dapat undangan KYC. Ini yang paling penting. Yang terakhir, lakukanlah testnet ya. Kirim-kirim koin kepada teman-teman kita, tapi pakai saldo yang testnet ya. Jadi untuk belajar juga nih buat kita transaksi ke depannya, cara ngirim koinnya, cara nerima. Pokoknya lakukan aja secara masif 2 hari berturut-turut, atau ya setiap hari boleh lah ya, tukar-tukar dengan anggota temen atau tim atau keluarga yang memang pioner juga. Lakukanlah secara masif setiap hari, kirim aja 0,1 atau berapapun koin yang ada di testnet. Itu kan disediakan tuh koin untuk kita bisa transaksi atau percobaan ya, testnet ya. Itu kan 100.000 ya kalau nggak salah. Nah itu disediakan kan saldonya. Kalian lakukan aja transfer ke teman ya, mintalah alamat walletnya. Kemudian teman yang kalian kirim juga suruh ngirim ke wallet kalian. Nah kayak gitu terus saja secara masif. Nah ini bisa jadi siapa tahu tipsnya ini bisa dipakai, karena saya juga waktu itu dapat informasi begini, saya praktekkan itu dalam 2 hari ya, itu saya dapat undangan KYC. Oke, nah jadi sudah paham ya tips-tipsnya atau solusi secara teknis. KYC itu memang by system, hanya core team yang tahu ya. Jadi pioner lakukan aja, siapa tahu bisa menjebol algoritma ya daripada sistem Pi Network ini dengan cara seperti itu ya. Seperti itu ya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan lain silakan komen di bawah, atau nanti saya akan jawab langsung di melalui video seperti ini. Oke, selamat mencoba, semoga sukses. Salam petir dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.